Ini ceritanya habis Guru Gembul terbitlah Ade Armando ya. Belakangan ini saya melihat atau menonton video Ade Armando yang mencoba membela Guru Gembul ya. Dengan sekian argumen lah, walaupun saya melihatnya itu bukan argumen yang kuat, ya, bukan argumen yang mendasar. Kita akan coba membicarakan itu, tapi sekali lagi ke teman-teman, ini bukan video serius teman-teman ya. Ya ini hanya sekedar buat video hiburan saja ya dengan Ade Armando. Ketika saya nonton video Ade Armando, saya juga agak kaget ya. Dia seorang akademisi, lalu kemudian memiliki pembelaan ke Guru Gembul yang luar biasa. Saya tidak tahu pembelaan dia berdasarkan kajian ilmiahnya, atau berdasarkan karena dia punya rasa keimanan yang sama soal Tuhan itu. Karena saya lihat misalnya soal definisi ilmiah atau soal akademis, misalnya Guru Gembul nggak pakai referensi sama sekali. Itu masa dibenarkan sih Pak secara akademis? Pak Armando ini kan akademisi gitu. Masa itu boleh gitu kan ya? Kayaknya nih kalau kita mahasiswa kan wajib tuh ada referensi, ada buku-buku bacaan yang perlu kita sajikan. Minimal di kajian pustaka lah Pak, itu perlu ada gitu kan. Tapi Pak Armando bisa bela itu akademis dari mana kira-kira ya? Pertama, kemudian yang kedua, Pak Armando sebetulnya tidak banyak berargumentasi, tetapi lebih kepada menceritakan ulang sih bagaimana perdebatan antara Nuruddin dengan Guru Gembul misalnya. Karena saya melihat Pak Armando masih punya definisi yang sama soal ilmiah misalnya. Dia juga masih mengatakan ilmiah itu adalah ya empiris gitu. Dan itu sebetulnya yang coba dibantahi oleh Nuruddin ketika berdebat dengan Guru Gembul. Dan di situ Ade Armando tidak membuat bantahan ulang kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Nuruddin misalnya. Tapi dia hanya kembali mengutip pernyataan Guru Gembul bahwa ilmiah itu ya empiris, kemudian bisa diobservasi, kemudian bisa diujikan lagi di beberapa tempat kayak gitu itu aja. Padahal itu sudah, ya saya sendiri sudah banyak memberikan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa nggak sesederhana itu ilmiah itu. Toh bahkan yang indrawi saja saya bilang ini beberapa kali saya sebut, itu pun masih memerlukan yang rasio. Saat kita melihat benda-benda itu pasti kita mengimajinasikan, membayangkan benda itu ada di ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu bukan domain empiris itu Pak. Ruang dan waktu itu domain rasional. Pada titik itu aja sudah nggak bisa empiris murni gitu kan. Belum lagi yang lain-lain soal generalisasi, soal prinsip sebab akibat, soal prinsip identitas yang tidak boleh kontradiksi, itu aja sudah diambil dari rasionalitas gitu kan, dari prinsip-prinsip rasional gitu kan. Tanpa itu ya nggak bisa jadi empiris, jadi ilmiah gitu kan. Empiris pun nggak bisa membuktikan dirinya itu sebagai suatu kekuatan yang argumentatif, karena dia empiris ini kan hanya melihat sesaat, nggak bisa menyimpulkan apapun gitu kan. Ini problemnya kalau kita membatasi ilmiah itu hanya pada yang empiris gitu. Dan saya tidak melihat Pak Armando membuat argumen yang membantah soal itu. Kemudian berikutnya rukun iman ya, di Islam ada rukun iman. Iman kepada antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhirih wa bil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kira-kira begitulah ya. Itu begini sebetulnya, di dalam Islam itu tidak mengenal istilah credo ut intelligam. Jadi nggak ada, kita percaya untuk mengetahui itu nggak ada dalam tradisi Islam. Ya kita harus melalui suatu kepercayaan itu dengan pengetahuan. Lalu bagaimana misalnya kalau orang itu memulai dengan rukun iman dulu, belajar rukun iman, ya kan tahapan kita ini, cara berpikir kita kan tidak langsung matang Pak. Ya, dari anak-anak dulu diajar rukun ya. Rukun iman itu diajar untuk anak-anak sebetulnya. Makanya nanti kalau kita baca Al-Ghazali itu ada tahapan-tahapan kaum beriman. Ada tahapan taklid. Itu yang hanya ikut-ikut aja tuh. Ya mungkin anak-anak yang belajar di TPA gitu ya, rukun iman segini, ada 6, rukun Islam ada 5, ya ikut aja itu, ngafalin gitu aja. Tapi di atas itu ada level lagi, ada namanya level ahli kalam ya. Dia dalam konteks ini tidak langsung mempercayai, dia perlu membuat dalil gitu. Dia perlu membuat argumen-argumen gitu. Jadi contoh begini misalnya, kalau ada orang mengatakan di kamar itu ada burung, orang taklid dia langsung percaya, oh iya ada burung di kamar itu. Tapi kalau para mutakallimin ini dia kan cari dulu, ini ada bunyinya enggak, ya kan? Ada tanda-tanda bulunya pernah berjatuhan enggak gitu. Dan beberapa tanda-tanda itu ketika ditemukan baru dia menyimpulkan, oh iya di dalam kamar itu ada burung.
Lalu kemudian tahapan ketiga namanya tahapan kaum arif, itu ya, para arifin. Nah, kalau ini dia tidak hanya ngikutin orang, ya, dia tidak hanya melihat tanda-tanda ada burung, tapi dia melihat langsung burung itu ada di dalam kamar. Dan itu memang susah, ya, ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan gitu. Jadi dengan demikian bukan berarti ketika ada rukun iman lalu kemudian akal tidak digunakan, Pak. Justru di situ diperlukan akal untuk meyakini bahwa rukun iman itu perlu aja tuh sudah akal, Pak. Kata Pak Ade Armando, ya kan kita bisa langsung dari kitab suci. Hei, Pak, Anda tahu kitab suci itu benar dari mana sih gitu kan? Jangan-jangan kitab sucinya ditulis orang gila gitu. Bagaimana memastikan bahwa kitab suci itu diturunkan Tuhan? Kayak bisa kan? Anda harus rasional itu. Ya, Anda harus membuat argumentasi. Dan menurut saya pembuktian-pembuktian itu ya tidak hanya empiris, ada pembuktian rasional, ya kan? Yang disusun berdasarkan dalil-dalil logis tertentu misalnya. Dan itu di dalam tradisi Islam dipakai gitu kan. Itu kemudian yang terakhir itu adalah ya guru gembul itu ngaku kalah ya karena rendah hati, kerendah hatian. Ya oke lah ya kalau ditafsir begitu ya. Tapi kan kita melihat sendiri debatnya, Pak. Ya gimana tidak mengatakan kalah ya. Walaupun memang debat ini bukan soal kalah menang lah ya. Tetapi saya kira layak lah mengakui kekalahan itu. Nggak apa-apa. Kalau memang kalah ya kalah aja. Nggak perlu diubah jadi kerendah hatian gitu kan. Ya dari sisi referensi kan waktu debat nggak kita ketemu. Kemudian penguatan argumentasi juga nggak ada. Akhirnya yang disampaikan Guru adalah ya yang saya yakini Tuhan itu tidak ilmiah gitu aja selesai gitu kan. Terus kalau kayak gitu ya nggak usah debat sebenarnya kan. Ya nggak usah komen-komen provokatif juga kan. Ya imani aja, diem aja. Nah di sini saya melihat bahwa Pak Ade Armando tidak memberikan elaborasi yang lebih detail, lebih memperkuat gitu ya, sekedar mengulang dan kemudian membuat pujian-pujian kepada Pak Guru Gembul. Tetapi pada porsi-porsi tertentu, saya memang sama dengan Pak Ade Armando memberikan apresiasi yang besar pada Guru Gembul ya kan. Karena dia mau kemudian membuat konten-konten yang menurut saya membuat kita tergelitik untuk kritis, membuat kita tergelitik untuk berpikir berbeda, berpikir lebih jauh gitu kan. Karena kita tahu akademisi-akademisi kita hari ini sibuk dengan Scopus, Pak. Mereka yang dipikirkan tiap hari itu bagaimana bikin jurnal. Jurnalnya tembus Scopus ya kan, terindeks Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Mereka sibuk di situ, Pak. Sehingga kemudian sisi media sosial ini yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda ini nggak punya ruang mereka, nggak ada di situ. Akhirnya mereka lari ke guru-guru gembul ini, ke orang-orang model guru gembul gitu, yang mampu memberikan ya mungkin dalam tanda kutip ya edukasi bagi mereka. Karena generasi kita ini adalah generasi yang sudah mulai lelah membaca buku, apalagi suruh baca jurnal. Saya kira nggak ada itu yang baca jurnalnya para akademisi yang ditulis di Q1, Q2, Scopus itu ya. Nggak ada saya kira. Coba mereka kemudian bisa membahasakan ulang misalnya, di audiovisualkan lewat konten-konten tertentu. Saya kira kita akan memberikan edukasi yang lebih variatif bagi anak-anak muda. Dan itu yang kita tidak temukan, dan kemudian Guru Gembul hadir di situ untuk memberikan sesuatu yang berbeda dalam konteks bagaimana sih kita berliterasi. Pada titik itu, ya saya sama dengan Pak Ade Armando dalam artian memberi apresiasi yang sangat tinggi pada Guru Gembul. Dan saya tidak ingin kemudian menjatuhkan, enggak Pak. Kita tidak ingin kemudian menggembosi, enggak. Karena apapun alasannya menurut saya ya Guru Gembul ada manfaatnya juga itu. Ketika dia ngomong pendidikan, saya kira dia bagus. Ketika dia ngomong sejarah, saya kira dia juga bagus sekali. Cuma mungkin dalam konteks perdebatan akidah kemarin, mungkin dia tidak terlalu menguasai kali ya. Sehingga ya harus diakui. Dan Guru Gembul sudah mengakui sebuah kekalahan itu, nggak apa-apa kan. Nggak perlu diubah, wah ini kerendah hatian. Wah, nggak perlulah Pak Ade. Saya kira itu apa yang bisa saya ceritakan. Ya lagi-lagi teman-teman, ini bukan kajian kritis ya, ini anggap sajalah sebuah hiburan ya.